Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Nisa dengan NIM 221030110006. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kewirausahaan dengan judul 3D Modeling and Mechanical Design Service using Autodesk Inventor. Guna untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kewirausahaan program studi Teknik Mesin Universitas Bait Hasyim Semarang. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi, industri manufaktur, dan rekayasa mekanik saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hampir seluruh proses perancangan produk modern, mulai dari komponen sederhana hingga sistem mekanik yang kompleks, membutuhkan dukungan desain berbantuan komputer atau Computer Aided Design atau CAD. Penggunaan CAD tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai dasar utama dalam proses analisis, simulasi, perakitan, dan produksi. Oleh karena itu, jasa 3D modeling dan mechanical design menggunakan Autodesk Inventor hadir sebagai solusi untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Usaha ini menawarkan pelayanan desain mekanik profesional yang dapat digunakan untuk keperluan akademik, pengembangan produk, prototipe, maupun kebutuhan manufaktur skala kecil hingga menengah. Tujuan dan manfaat. Tujuan usaha ini adalah menyediakan jasa 3D modeling dan mechanical design profesional menggunakan Autodesk Inventor untuk membantu klien merealisasikan produk mekanik secara efisien, akurat, dan siap manufaktur. Manfaatnya, bagi pelaku usaha memberikan peluang pengembangan keahlian desain mekanik, membangun portofolio profesional, dan menghasilkan pendapatan berbasis kompetensi teknik. Bagi konsumen sendiri, yaitu untuk memperoleh desain 3D dan gambar teknik yang presisi, siap manufaktur, serta mengurangi resiko kesalahan dan waktu pengembangan produk. Gambaran layanan. Layanan yang diberikan mencakup seluruh tahapan perancangan mekanik, mulai dari konsep awal hingga gambar teknik siap produksi. Jenis pelayanan yang ditawarkan antara lain. Yang pertama, pembuatan model 3D part mekanik berbasis parametrik. Yang kedua, pembuatan assembly dan sub-assembly. Yang ketiga, pembuatan gambar teknik 2D sesuai dengan standar ISO. Yang keempat, redesign dan improvement produk mekanik yang sudah ada. Yang keempat, pembuatan exploded view dan animasi perakitan. Yang terakhir adalah konversi gambar manual atau sketsa menjadi model 3D. Analisa pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui potensi, karakteristik, dan kebutuhan konsumen terhadap jasa 3D modeling dan mechanical design. Target pasar utama usaha ini mencakup mahasiswa teknik mesin dan bidang teknik yang terkait membutuhkan desain untuk tugas perkuliahan, tugas akhir, maupun proyek penelitian. Selain itu, UMKM manufaktur, bengkel mesin, dan industri kecil menjadi segmen pasar yang sangat potensial karena sering memerlukan desain mekanik, namun belum memiliki divisi engineering internal. Dengan sistem kerja berbasis proyek dan layanan online, usaha ini mampu menjangkau pasar yang luas tanpa batasan wilayah. Hal ini memberikan peluang besar untuk memperoleh klien dari berbagai daerah, serta meningkatkan volume pekerjaan secara berkelanjutan. Untuk proses pelayanannya, desain kami disusun secara sistematis untuk memastikan hasil akhir yang presisi dan sesuai dengan harapan klien. Tahapan dimulai dengan konsultasi kebutuhan desain guna memahami visi dan tujuan proyek secara mendalam. Selanjutnya, tim akan melakukan pengumpulan data serta spesifikasi teknis yang diperlukan sebagai landasan kerja. Setelah data terkumpul, kami melanjutkan ke tahap pembuatan konsep dan pemodelan 3D untuk memberikan gambaran visual yang nyata kepada klien. Dalam proses ini, kami menyediakan ruang bagi revisi sesuai dengan masukan klien agar detail desain dapat disempurnakan. Rangkaian proses ini diakhiri dengan finalisasi desain dan pengiriman berkas atau file akhir kepada klien sesuai dengan format yang telah disepakati. Rencana pemasaran.
Strategi pemasaran dilakukan melalui berbagai kanal untuk menjangkau target pasar secara luas dan efektif. Langkah pertama yang diambil adalah dengan menampilkan portofolio desain secara konsisten di media sosial dan platform profesional seperti Instagram, LinkedIn, serta situs GrabCare. Guna memperkuat jaringan bisnis secara luring atau offline, kami menjalin kerjasama strategis dengan pihak bengkel dan pelaku UMKM sebagai bentuk pembuktian kualitas dan untuk membangun kepercayaan calon pelanggan. Kami juga memanfaatkan testimoni dari klien yang telah menggunakan layanan kami sebelumnya sebagai referensi utama dalam materi pemasaran. Untuk modal awal usaha, total modal awal yang dibutuhkan untuk operasional adalah sebesar 8.500.000 yang alokasi dananya untuk kebutuhan laptop atau PC desain dengan biaya sekitar 8 juta. Untuk software sendiri kita gratis karena menggunakan akun student. Dan yang terakhir untuk internet atau perangkat pendukung lainnya sebesar 500.000. Proyeksi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan usaha diperoleh dari setiap proyek desain yang dikerjakan. Harga jasa disesuaikan dengan tingkat kompleksitas desain, jumlah komponen, serta durasi pengerjaan. Sebagai contoh, untuk kebutuhan 3D part sederhana, kami mematok harga di 150.000 sampai 250.000 tergantung tingkat kesulitannya. Ada 3D part kompleks juga di kisaran harga 300.000 sampai 500.000. Untuk assembly, gambar assembly kita mematok biaya Rp 500.000 sampai 1 juta. Untuk gambar teknik di harga 200 sampai 400.000. Dengan estimasi 8 sampai 12 proyek per bulan, usaha ini berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sebesar 3.500.000 sampai 5 juta per bulannya. Setelah dikurangi biaya operasional, laba bersih diperkirakan sekitar 3 juta per bulan. Sampai di penghujung presentasi, yaitu di kesimpulan, usaha jasa 3D modeling dan mechanical design menggunakan Autodesk Inventor layak dijalankan dari aspek teknis, pasar, dan finansial. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini memiliki potensi berkembang menjadi layanan desain profesional. Serta saran diperlukan peningkatan keterampilan, konsistensi kualitas, dan pengembangan layanan agar usaha dapat bersaing dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.